dia sepeda Pacific Norris 10 VT generasi kedua. Sebelumnya Norris pernah ngeluarin tipe 16 in yang warnanya ada 4 macam: gold, doff, terus hitam doff, coklat doff, biru doff. Bentuk dari frame Norris 10 16 inch VT ini, framenya sama persis dengan ukuran 20. Yang membedakan adalah wheelbase-nya. Wheelbase-nya, jarak as depan dengan as belakang ini beda, ini lebih pendek. Makanya frame-nya ini sedikit lebih kecil kalau kita lihat. Yang menarik dari frame ini menurut saya yang pertama adalah warna gold-nya. Warna gold, kemudian ada glitter, kemudian finishing dengan glossy. Ini warnanya beda dari generasi yang pertama. Frame dari sepeda ini frame-nya, main frame-nya adalah bahannya alloy. Untuk forknya, dia masih rigid steel, masih besi ya forknya ya. Kemudian untuk seat postnya ini alloy, ukurannya 33,9. Mereknya ini kalau nggak salah Edomo, ini 33,9. Kemudian untuk handle postnya ini sudah alloy juga, teleskopik, bisa naik turun. Kemudian di ujung dari handle postnya ini dia quick release juga. Sepeda ini ukurannya 16 inch, jadi rodanya ini juga ukuran 16 inch ya, karena nama VT 16 ini tuh diambil dari ukuran rodanya. Rodanya ini 16 inch murni, jadi bukan 16 plus atau bukan 16349, ini benar-benar 16 murni. Untuk rodanya ini memakai ban Kenda Quest ukuran 16 x 150. Kemudian kalau kita lihat ringsnya atau velgnya, ini beda dengan generasi yang pertama. Kalau di generasi pertama itu velgnya itu biasa, nggak tinggi ya. Kalau ini sudah dibikin tinggi, makanya diberi nama Norris 16 in 10 VT. VT itu artinya velg tinggi. Jadi beda sama di generasi sebelumnya yang velgnya masih pendek dan biasa. Ini sudah pakai velg tinggi. Ada dekalnya di sini, dekalnya Pacific Norris 10. Untuk free hub dan hub depan ini menggunakan merek Joytech. Ini beda juga dari Norris 16 inch generasi pertama. Dia waktu itu pakai hub free hubnya Shengfu atau Sunfeng gitu, pokoknya merek-merek dengan nama-nama Tiongkok. Terus kita lihat di sini cranknya, dia pakai crank 53T. Ini bahannya besi, kemudian dikasih cover plastik. Kemudian untuk armnya, crank armnya ini panjangnya 165 mm ya, beda dengan ukuran 20 tentunya. Biasanya pakai 170 mm, kalau ini pakai 165 mm. Pedalnya ini dia lipat divisi. Sepeda ini menggunakan sprocket 7 speed. Sprocketnya ini ukurannya adalah 1428T. Paling kecil di angka 14, jadi ketika digoes ketemu dengan crank ukuran 53, tetap rasanya akan ringan dan cukup nyaman untuk dikendarai. Kemudian untuk RD-nya ini dibawain Shimano Tourney ya. Ini dia pakai Shimano Tourney 7 speed. Modelnya yang Shimano yang pertama, yang biasa, bukan yang seperti yang di sekarang yang model baru. Untuk sistem pengeremannya, sepeda ini sudah dibawain sistem pengereman disc brake, akan tetapi masih menggunakan tipe mechanical disc brake. Ini untuk mereknya, kalipernya ini dari Pacific. Seperti biasa dia pakai merek BX351, pakai merek Pacific BX351. Sudah banyak di pasaran, ukuran standar ya ini ya. Kita beralih ke bagian kokpit. Sepeda ini menggunakan model handlebarnya lurus ya, benar-benar lurus ini. Ukurannya 70 mm.
Kemudian bahannya ini alloy juga, handlebarnya. Hand gripnya ini khas banget, khas dari Norris. Semua Norris pakai model hand grip seperti ini. Tidak ada bedanya di semua seri. Untuk shifternya dia modelnya thumb shift. Ini Shimano SIS, pasangannya turning 7 speed juga. Kalau untuk handle remnya ini merek Pacific ya, bener-bener sama persis di semua seri Norris menggunakan handle rem seperti ini, brake lever seperti ini. Yang unik, sepeda ini sudah ada front block saat membelinya, jadi kita tinggal pasang aja. Kalau kalian mau pakai tas front block, ini sudah ada adapternya dan sudah dibeliin front blocknya, tinggal beli tasnya aja. Yang terakhir, sepeda ini pakai sadelnya masih menggunakan bahan busa atau spon, cukup empuk juga ketika dipakai, nggak terlalu keras sih. Saya sudah nyoba sepeda ini untuk jarak sekitar 50 km, pakai ini juga masih nyaman. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari sepeda Norris 16 inch VT generasi kedua. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama, warna emas ini dengan aksen glitter, kemudian finishing glossy, ini merupakan kelebihan nomor 1. Karena apa? Biasanya para pembeli sepeda itu, terutama pemula ya, kalau beli sepeda itu pasti dilihat dari warnanya dulu. Dan warnanya ini menurut saya cukup menarik. Warna emas, ada glitter-glitternya, kemudian finishingnya dia pakai glossy. Yang kedua, di frame ini sudah ada adapter front block dan sudah dibawain front block saat kita membeli. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi membeli front block. Bahkan ini mempermudah kita saat menggunakan sepeda ini ketika ingin menggunakan tas front block. Kelebihan selanjutnya adalah model penguncian frame dan juga handle postnya ini sudah cukup bagus. Jadi beda dengan generasi sebelumnya. Ini sudah ada kuncian, sudah ada locknya yang warna silver di bawah. Kemudian di handle postnya ini juga ada kunciannya warna silver. Jadi ini cukup rigid, cukup kuat. Apalagi untuk kalian yang berat badannya seperti saya, 90 kg ke atas, insya Allah kuat dengan frame ini. Untuk kekurangannya, yang pertama, frame ini tidak ada hanger untuk FD ya. Jadi di sini tidak ada hanger FD. Kemungkinan kalau kita mau upgrade ke 2 speed ini agak susah. Tapi bisa aja kalian beli hanger FD di pasaran, aftermarket banyak yang bikin adapter FD ukuran 33,9 untuk situtnya. Kekurangan selanjutnya, model handle post yang lurus ya. Handle post ini tidak condong ke depan, tidak terlalu condong ke depan. Untuk kalian yang tinggi badannya 180 cm ke atas, contohnya saya tinggi badan 180 cm. Ketika pakai sepeda Norris 16 inch ini, saya tidak ada masalah dengan seat postnya karena seat postnya ini panjang dan proporsional ya, ukuran kakinya sampai ke pedal itu proporsional. Cuman yang jadi masalah adalah jarak handle post ke seat post. Ini cukup dekat. Bahkan ketika saya goes dengan ukuran normal, lutut itu dengan handlebar itu jaraknya dekat banget. Kalau boleh ngasih saran sih harusnya handle postnya ini bisa dibikin agak condong lagi ke depan, seperti handle post di sepeda ukuran 16 di pabrikan-pabrikan lainnya. Dia lebih condong ke depan, jadi jarak si pengendara, kaki pengendara dengan handlebar itu cukup jauh dan memberikan kenyamanan ketika handling. Kalau ini agak sempit menurut saya karena memang handle postnya modelnya tidak terlalu condong ke depan. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Nanti kalian kalau ada masukan atau komentar apapun silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Salam lempitan, bye bye.